Dengarkan baik-baik, karena yang akan kamu dengar mungkin akan membuatmu sulit tidur malam ini. Tanggal 15 Juli 2025, jam 03.17 dini hari. Satu ledakan di perbatasan Thailand-Kamboja, dan dunia berubah selamanya. Media bilang ini cuma konflik kecil. Politisi bilang ini cuma salah paham sejarah. Tapi faktanya, ada pasukan bayangan, mutasi genetik, senjata yang belum diumumkan ke publik, dan artefak kuno yang diduga bisa membuka gerbang pengetahuan yang dikubur ribuan tahun. Kita bicara soal peperangan modern, yang tak hanya melibatkan militer dan senjata, tapi juga frekuensi gelombang, pengendalian cuaca, dan bahkan kode genetika manusia. Ini bukan film, ini bukan teori murahan, ini fakta, yang berhasil disembunyikan oleh dua negara dengan satu tujuan, mengontrol jalur emas Asia Tenggara dan membungkam sejarah yang tak boleh diungkap. Dalam hitungan menit ke depan, kamu akan masuk ke dalam konspirasi yang lebih dalam dari yang kamu duga. Tapi sebelum kita telusuri satu persatu, mari kita tarik dulu satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya tujuan dari konflik ini? Di balik baku tembak dan propaganda, ada kekuatan-kekuatan besar yang sedang memperebutkan lebih dari sekadar tanah. Wilayah yang kelihatan gersang di peta itu ternyata menyimpan nilai strategis luar biasa. Pertama, wilayah perbatasan itu berada di jalur emas perdagangan darat Asia Tenggara. Jika dikuasai, siapapun bisa menjadi pengendali logistik dari Myanmar hingga Vietnam. Ini bukan lagi soal sejarah atau budaya, tapi soal triliunan dolar di masa depan. Kedua, konflik ini juga jadi ajang bentrok dua kekuatan dunia. China versus Barat. Kamboja dikenal dekat dengan Beijing, sementara Thailand punya sejarah panjang kerja sama militer dengan Amerika. Maka, saat keduanya bersitegang, jangan heran jika kita temukan jejak senjata China dan intelijen asing berseliweran di medan tempur. Ketiga, zona konflik ini menjadi ajang uji coba senjata dan teknologi baru, mulai dari gelombang elektromagnetik, senjata biologi, hingga gangguan satelit. Area ini dianggap sempurna untuk eksperimen militer karena jauh dari sorotan dan punya kepadatan penduduk rendah. Keempat, dengan dalih ancaman dari luar, masing-masing pihak bisa memperluas zona militerisasi mereka. Penempatan pasukan, pangkalan udara, bahkan peluncur rudal, jadi lebih mudah dibenarkan di mata publik. Kelima, ada manfaat politik domestik. Saat konflik pecah, isu-isu korupsi, skandal, dan penurunan ekonomi di kedua negara tiba-tiba tenggelam dari headline. Pemerintah fokus pada ancaman luar, bukan masalah internal. Keenam, ada indikasi kuat bahwa konflik ini juga dimanfaatkan untuk mengosongkan area-area tertentu yang menyimpan artefak, bukti sejarah, bahkan organisme purba yang bisa mengubah narasi nasional. Pembersihan dilakukan secara sistematis, lalu semua temuan disita oleh militer. Dan terakhir, bagi sebagian peneliti konspirasi, ini bukan sekadar perang biasa, tapi bagian dari agenda besar elit global. Freemason, Illuminati Asia, hingga pemujaan terhadap naskah-naskah kuno Khmer yang mengandung ramalan tentang pertemuan naga merah dan gajah putih. Inilah konteks besar di balik 15 fakta yang akan kita bongkar berikut ini. Fakta pertama, Operasi Tepi Pisau. Markas Divisi Infanteri ke-9 Thailand di Surin telah berada dalam status siaga merah sejak 5 Juni 2025. Tapi yang tidak diketahui publik, 3.000 pasukan khusus mereka sebenarnya sudah menyusup 5 km ke wilayah Kamboja sebelum konflik pecah. Fakta kedua, jejak Wagner. Analisis citra satelit menunjukkan setidaknya 200 personel berpakaian sipil di garis depan. Ciri khas mereka? Senjata AK-12 varian khusus Rusia. Seorang desertir mengaku, mereka berbicara dalam bahasa Rusia, tapi memakai seragam tanpa tanda pengenal. Fakta ketiga, krisis medis tertutup. Rumah Sakit Angkatan Darat Kamboja di Battambang menerima 47 kasus gejala neurologis aneh dalam 72 jam pertama konflik. Semua catatan medisnya dihapus. Fakta keempat, serangan cyber gaib. Sistem komunikasi Thailand mengalami 12.000 serangan DDoS per jam selama konflik. Jejak digitalnya mengarah ke server di Shenzhen, China. Fakta kelima, kapal misterius. Kapal berbendera Panama, Ocean Fortune, terlihat membongkar muatan di Sihanoukville pada 12 Juli. Muatannya? 200 kontainer berlabel alat pertanian yang dijaga ketat pasukan elit. Fakta keenam, senjata energi terarah. Laporan intelijen yang bocor menyebutkan penggunaan senjata gelombang mikro terhadap posisi Thailand. Efeknya? Korban mengalami luka bakar internal tanpa kerusakan kulit. Sersan Boon Chue berkata, tiba-tiba saya muntah darah, padahal tidak ada ledakan atau tembakan di sekitar saya. Fakta ketujuh,
kode genetik. Yang lebih mengerikan, sampel darah korban yang dianalisis di lab independen Swiss menunjukkan mutasi DNA aneh, seperti paparan radiasi tingkat tinggi. Fakta ke-8, frekuensi pemati. Frekuensi radio 5.8 GHz terdeteksi kuat di zona konflik. Frekuensi ini diketahui bisa menyebabkan mual, pusing, bahkan serangan jantung pada dosis tinggi. Fakta ke-9, arsitek konflik. Mantan Menteri Pertahanan Thailand yang dipecat tahun 2023 tiba-tiba muncul di Beijing 3 hari sebelum konflik. Pertemuannya dengan siapa? Direktur utama perusahaan senjata Cina terbesar. Fakta ke-10, kutukan yang hidup. 13 tentara yang bertugas di Candi Preah Vihear melaporkan penglihatan aneh. Bayangan tinggi berdiri di tepi jurang setiap malam. 2 di antaranya bunuh diri dengan cara yang tidak wajar. Fakta 11, virus tertua dunia. Tim arkeolog Jerman menemukan sampel organisme berusia 2000 tahun di bawah candi. Dalam 48 jam, seluruh tim dideportasi dan semua temuan diamankan, militer Kamboja. Fakta 12, koneksi antariksa. Stasiun bumi Cina di Kamboja tiba-tiba aktif 24/7 selama konflik. Menurut ahli, ini cocok dengan pola operasi senjata berbasis satelit. Fakta 13, simbol Illuminati. Dokumen yang bocor dari markas besar Thailand menunjukkan simbol mirip mata Horus di sampul laporan operasi. Simbol yang sama ditemukan di dokumen Freemason abad 18. Fakta 14, rekayasa cuaca. Citra satelit menunjukkan aktivitas HRP tidak wajar di atas Laos selama konflik. Hari berikutnya, hujan deras mengisolasi posisi Thailand selama 3 hari berturut-turut. Fakta 15, nubuatan 2026. Yang paling mengerikan, seorang biksu tua di Siem Reap mengklaim konflik ini sudah dinubuatkan dalam prasasti kuno. Ketika naga merah dan gajah putih bertemu, dunia akan gempar. Dalam setiap perang, selalu ada 3 versi kebenaran. Versi pemerintah, versi media, dan versi yang tidak pernah diizinkan keluar ke publik. Konflik Thailand dan Kamboja mungkin akan dikenang sebagai sekadar sengketa perbatasan biasa. Tapi bagi mereka yang tahu lebih banyak, ini adalah permulaan. Permulaan dari perang bayangan yang jauh lebih besar. Dan kita semua adalah saksi bisu yang akan melihat sejarah diulang. Jadi, jangan cuma bertanya, apa yang terjadi? Tapi mulailah bertanya, siapa yang paling diuntungkan? Karena di balik setiap peluru yang ditembakkan, ada kontrak miliaran dolar yang ditekan dalam gelap. Di balik setiap berita, ada narasi yang sengaja dirancang. Dan di balik setiap konflik, selalu ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja bukan untuk bangsa, tapi untuk tatanan yang lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan.